Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Agustina dengan NIM 122000791. Di sini saya akan meresum materi tentang jaringan komputer. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan jenis-jenis komputer, yaitu ada PAN, LAN, WAN, dan MAN. Yang pertama yaitu ada PAN. PAN adalah kepanjangan dari Personal Area Network yang merupakan sebuah jaringan yang dipakai untuk berkomunikasi jarak dekat antar perangkat pribadi. Jaringan PAN melibatkan beberapa perangkat elektronik pribadi seperti smartphone, PC, dan sebagainya karena jangkauannya sangat dekat, kurang lebih 10 meter. Tentu jaringan PAN ini sangat berbeda jauh dengan jaringan WAN yang jangkauannya sangat luas. PAN dapat berupa jaringan nirkabel maupun kabel. Untuk jaringan nirkabel menggunakan metode seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan IRD. Sedangkan untuk jaringan kabel dapat menggunakan USB. Berbagai perangkat di dalam PAN dapat saling terhubung satu sama lain dan juga dapat terhubung pada jaringan LAN. Hal ini merupakan faktor dari jaringan PAN yang tidak menyertakan router, sehingga tidak dapat terhubung ke internet secara langsung. Adapun karakteristik PAN adalah yang pertama merupakan jaringan komunikasi dengan jangkauan jarak dekat, yang kedua dapat terhubung ke internet menggunakan VPN, dan yang ketiga perangkat yang dapat digunakan sebagai PAN yaitu Bluetooth, keyboard, dan mouse, dan yang keempat tidak memerlukan daya yang besar dan biaya yang besar. Ada juga keuntungan dan kekurangan PAN, yaitu keuntungan PAN yang pertama tidak membutuhkan ruangan ekstra besar, yang kedua tidak memerlukan kabel tambahan, yang ketiga dapat digunakan di kantor, konferensi, dan meeting, dan yang keempat dapat terhubung dengan banyak perangkat dalam waktu yang bersamaan, dan yang kelima hemat biaya, mudah digunakan, aman, dan praktis, dan yang keenam dapat disinkronkan antar perangkat terhubung. Adapun kekurangan PAN yaitu yang pertama transfer datanya yang cenderung lambat, terlebih lagi jika perangkat sedang berjarak lebih dari dua batas yang ditentukan. Yang kedua, hanya dapat digunakan pada area pribadi karena jangkauannya tidak besar. Dan yang ketiga, PAN dapat mengganggu sinyal radio. Dan yang kedua yaitu LAN. LAN atau Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN biasanya ditemukan kabel UTP, hubungan switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Adapun kelebihan dan kekurangan LAN, yaitu kelebihan LAN karena jangkauannya hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini akan lebih menghemat biaya. Melalui LAN, koneksi transfer data antar node dan berlangsung dengan cepat. Jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Dan kekurangan LAN, luas wilayah koneksi terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Dan yang ketiga yaitu ada WAN. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas, secukupnya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel secara optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. WAN mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps sampai 625 Mbps, bahkan lebih. Faktor yang menjadi pengaruh desainer dan performa jaringan ini ada pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Ada pula kelebihan dan kekurangan WAN. Kelebihan WAN yang pertama, WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar hingga mencapai antar benua. Yang kedua, semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. Dan yang ketiga, WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara benua, bahkan seluruh dunia. Dan yang keempat, dengan memanfaatkan koneksi, jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagi resource atau sumber daya. Ada juga kekurangan WAN. Yang pertama, karena jangkauannya yang sangat luas.
sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit. Dan yang kedua, dari segi peraturan atau penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga tidak mudah. Jaringan WAN membutuhkan keberadaan demi membatasi pengguna ilegal yang masuk. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang mengganggu jaringan. Dan yang keempat, skala jangkauan jaringan WAN yang luas membuat jaringan ini rentan terhadap serangan dan ancaman dari dunia luar seperti hacker. Dan terakhir ada MAN. MAN atau Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Jaringan WAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10-50 km. Jaringan MAN cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya, MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. MAN digunakan karena kecepatan transfer data yang dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit. Di dalam MAN, dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. Ada juga kekurangan dan kelebihan MAN. Kelebihan MAN yaitu yang pertama, MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Hal ini karena MAN dapat mencakup lingkup satu, membuat komunikasi dengan jaringan MAN menjadi lebih efisien. Dan yang kedua, jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis, keamanan, berkomunikasi dengan jaringan MAN pun juga nilai lebih terjaga. Dan yang ketiga, memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Ada juga kekurangan MAN yaitu yang pertama, jaringan MAN sangat mungkin untuk dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi yang tujuan lainnya. Dan yang kedua, apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya akan cukup lama. Baik, di sini ada soal hitung berapa jumlah network host dan uraikan mulai dari IP network, IP host pertama dan terakhir, serta IP broadcast. Yang pertama ada 172.168.10.1/23 dan yang kedua ada 172.168.10.1/22 dan yang ketiga ada 10.168.5.1/15 dan yang terakhir ada 10.168.5.1/14. Kita coba mengerjakan nomor 1, yaitu 172.168.10.1/23. Sebelumnya, kita harus cari tahu dulu, 172 itu termasuk kelas apa. Nah, sudah ada tabel kelas dan tabel range untuk kelas A. Range-nya yaitu dari 0 sampai 126. Untuk kelas B, range-nya dari 128 sampai 191. Untuk kelas C, range-nya dari 192 sampai 223. Nah, sudah dapat disimpulkan bahwa 172 itu termasuk kelas B. Selanjutnya, kita ubah ke binary terlebih dahulu. Sudah tertera ya binary-nya karena 172 itu termasuk kelas B. Maka kita ambil networknya di binary urutan ketiga. Untuk cara menghitung networknya sendiri, rumusnya 2 pangkat n, di mana n adalah bilangannya binary 1 setelah div1. Nah, di sini di binary bilangan ketiga satunya ada 7, maka 2 pangkat 7 sama dengan 128. Selanjutnya kita mencari host. Untuk host sendiri rumusnya adalah 2 pangkat H dikurangi 2. 2 pangkat 9 dikurangi 2 pangkat H dikurangi 2 pangkat 9 dikurangi 2 karena jumlah kosong ini ada 9. Dari binary urutan 3 ada jumlah 1 angka nolnya. Dan di binary urutan keempat ada 8 jumlah angka nolnya. Maka jumlah hasilnya 510. Untuk
blok subnetnya yaitu 256 sampai 254. Di mana 254 yaitu di binary urutan ketiga sama dengan 2. Baik untuk alamat host dan broadcast, dan sama dengan 2 baik untuk alamat host dan broadcastnya berapa, yaitu ada networknya, yaitu hasilnya 172.168.10.0/23. Dan untuk host pertamanya 172.168.10.1, dan untuk host terakhirnya 172.168.11.254. Dan untuk broadcastnya 172.168.255. Baik, untuk soal kedua yaitu 172.168.10.1/22. Kita sudah tahu bahwa 172 itu termasuk kelas B. Kita ubah ke dalam binary, maka kita ambil networknya di bilang urutan ketiga. Cara menghitung networknya yaitu 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 6. Kenapa? Karena di binary urutan ketiga angka satunya ada 6, maka jumlah dari 2 pangkat 6 yaitu 64. Untuk mencari host yaitu 2 pangkat H dikurangi 2 sama dengan 2. Dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 10 dikurangi 2. Kenapa 10? Karena di binary urutan ketiga angka nolnya ada 2, dan di binary urutan keempat angka nolnya ada 8, maka dimasukkan angka 10. Maka dari hasil 2 pangkat 10 dikurangi 2 sama dengan 1022. Untuk blok subnetnya yaitu 256 sama dengan 252 sama dengan 4, di mana 252 yaitu di binary urutan ketiga, maka berapa alamat host dan broadcastnya yang valid, yaitu networknya 172.168.8.0/22. Host pertama 172.168.8.1. Host terakhir 172.168.11.254. Dan broadcastnya yaitu 172.168.11.255. Baik, di sini ada soal nomor 3 yaitu 10.168.5.1/15. Ini termasuk kelas A ya. Pengerjaannya masih sama, rumusnya pun masih sama. Bilangan binary-nya sudah dicantumkan. Langsung saja kita hitung networknya. Networknya adalah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 0. Hasilnya sama dengan 1. Dan untuk host 2 pangkat 17 dikurangi 2 sama dengan 13.170. Nah, untuk blok subnetnya 256 dikurangi sama dengan 256. Hasilnya tetap ya. Untuk alamat host dan broadcastnya yang valid yaitu network 10.168.0.0/15. Host pertama yaitu 10.168.0.1. Untuk host terakhir yaitu 10.169.255.254. Dan untuk broadcastnya yaitu 10.169.255.255. Untuk soal terakhir yaitu nomor 4, 10.168.5.1/14. Ini termasuk kelas A, sama seperti soal nomor 3. Pengerjaannya dan rumusnya masih tetap sama. Kita coba hitung networknya di sini. Tercantum yaitu networknya 2 pangkat 0 yaitu 1. Untuk hostnya 2 pangkat 18 dikurangi 2, maka hasilnya 262.000. Untuk blok subnetnya yaitu 256 dikurangi 0, hasilnya tetap sama yaitu 256.
alamat dan broadcast yang valid berapa, yaitu hasil dari networknya. Alamat host dan broadcast yang valid yaitu network 10.168.0.0/14. Untuk host pertama 10.168.0.1. Untuk host terakhir 10.168.255.254. Dan yang terakhir untuk broadcast yaitu 10.168.255.255. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Rizky Herdianti Wahida. Di sini saya akan memaparkan materi jenis-jenis perangkat jaringan. Yang pertama, repeater. Repeater yaitu alat atau perangkat yang mempunyai fungsi untuk menyebarkan jangkauan sinyal. Kedua, bridge. Bridge adalah alat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan. Bridge juga berfungsi untuk memecah satu jaringan yang besar menjadi dua jaringan lebih kecil, sehingga akan meningkatkan performa jaringan. Untuk kelebihan dan kekurangan topologi. Yang pertama, topologi bus. Kelebihannya yaitu yang pertama, layout kabel sederhana sehingga instalasi relatif lebih mudah. Kedua, kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya. Untuk kekurangan yang pertama, jika kabel utama bus atau backbone putus, maka komunikasi gagal. Yang kedua, bila kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi sulit. Kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihannya yaitu karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka pengelolaan menjadi mudah. Kedua, kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. Untuk kekurangannya, kegagalan pusat kontrol atau simpul pusat memutuskan semua komunikasi. Kedua, bila yang digunakan sebagai pusat kontrol adalah hub, maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer, semakin banyak semakin lambat. Kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Untuk kelebihannya yaitu dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat tujuan. Kedua, data dapat dikirim langsung ke komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lainnya. Lebih cepat, satu link digunakan khusus untuk berkomunikasi dengan komputer yang dituju. Untuk kekurangan topologi mesh, yaitu yang pertama, setiap perangkat harus memiliki I per port, butuh banyak kabel sehingga butuh banyak biaya. Kedua, instalasi dan konfigurasi lebih sulit karena komputer yang satu dengan yang lain harus terkoneksi secara langsung. Topologi ring kelebihannya yaitu dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Kekurangannya yaitu kerusakan pada salah satu media pengirim atau terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. Kedua, paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima, sehingga menjadi lebih lambat. Topologi tree, kelebihannya memungkinkan untuk memiliki jaringan point-to-point, mengatasi keterbatasan pada topologi star yang memiliki keterbatasan pada titik koneksi hub. Kekurangannya yaitu karena bercabang, maka diperlukan cara untuk menunjukkan kemana data dikirim atau kepada siapa transmisi data ditunjukkan. Kedua, perlu suatu mekanisme untuk mengatur transmisi dari terminal-terminal dalam jaringan. Next, kelebihan dan kekurangan IPv4 dan IPv6. Kelebihan IPv4 yaitu yang pertama tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 bit.
Kedua, pengelolaan root informasi yang tidak memerlukan seluruh 32 bit tersebut, melainkan cukup hanya bagian jaringannya saja, sehingga besar informasi root yang disimpan di router menjadi kecil. Kekurangannya yaitu panjang alamat 32 bit atau 4 bit, dikonfigurasi secara manual atau DHCP IPv4. Kelebihannya, ruang alamat 128 bit, pengamatan multicast yaitu pengiriman pesan ke beberapa alamat dalam satu grup. Kekurangannya, operasi IPv6 membutuhkan perubahan perangkat keras atau lunak baru yang mendukungnya. Harus ada pelatihan tambahan serta kewajiban tetap mengoperasikan jaringan IPv4 sebab masih banyak layanan IPv6 yang berjalan di atas IPv4. Fungsi-fungsi protokol yang pertama ICMP atau Internet Control Message Protocol adalah salah satu protokol inti dari keluarga protokol internet. Fungsinya membantu proses error handling atau melaporkan apabila terjadi error pada sebuah jaringan. Yang kedua, POP3 atau Post Office Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengambil surat elektrik atau email dari server email. Kemudian yang ketiga, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah standar internet untuk surat elektronik atau email transmisi di Internet Protokol atau IP jaringan. Fungsi utama SMTP adalah menyampaikan email dari satu host ke host lainnya dalam jaringan. Protokol ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyimpanan dan pengambilan email dari satu mailbox. FTP, File Transfer Protocol, adalah protokol internet yang berbasis di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pengiriman berkas atau file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan. Fungsinya dan kegunaannya menjalankan perangkat lunak yang digunakan untuk pertukaran file atau dalam istilah asing file exchange yang selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat request atau permintaan dari FTP client. Kemudian ARP atau Address Resolution Protocol adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MAC address. Fungsi dan kegunaannya yaitu peran protokol ARP ini sangat penting dalam jaringan, terutama mengenai komunikasi data yang terjadi dalam jaringan. Setiap host yang tergabung atau terhubung dalam sebuah jaringan LAN saling berkomunikasi menggunakan alamat fisik atau MAC address dan tidak menggunakan alamat logis atau IP address. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Baturrahman dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tugas materi video resume yang ketiga dengan beberapa perintah di bawah ini. Yang pertama, lihat materi pertemuan 10. Kita lihat dulu ya, di sini terdapat beberapa troubleshoot. Di sini perintahnya, buatlah skema jaringan seperti skema troubleshoot 1, 2, atau 3 menggunakan software Cisco Packet Tracker. Nah, berarti kita mengambil yang troubleshoot 3. Cara membuatnya, kita masuk ke software Cisco Packet Tracker-nya. Lalu yang pertama-tama kita masukkan router. Pertama router, dan yang kedua kita masukkan switch, dan yang terakhir kita masukkan PC. Di sini kita memasukkan 3 PC. Yang pertama kita masukkan PC yang pertama dulu, lalu yang kedua, dan yang ketiga. Nah, setelah ini kita akan menyambungkan dengan kabel straight dari PC dulu ke switch. Yang pertama kita mulai dari PC yang pertama. Kita di sini klik
klik satu kali lalu pilih pas Ethernet, lalu kita sambungkan ke switch, pilih pas Ethernet yang paling atas, lalu kita ulangi caranya caranya ke PC yang kedua, yaitu pilih pas Ethernet lalu sambungkan ke switch, pilih pas Ethernet. Yang terakhir juga sama, kita pilih pas Ethernet, sambungkan ke switch. Nah, selanjutnya kita sambungkan dari switch ke router. Kita pilih pas Ethernet, kita sambungkan ke router, pilih pas Ethernet paling atas. Selanjutnya kita ubah IP address, kita ubah yang port statusnya menjadi on, maka di sini akan berwarna hijau. Lalu kita lihat perintah yang selanjutnya, gunakan IP address 172.168.10.1/24 pada router. Maka pada router kita klik satu kali, kita akan mengubah IP address pada routernya. Kita pilih pas Ethernet 0/0, lalu kita ubah IP addressnya menjadi 172.168.10.1. Kita masukkan ya di sini. Satu 172.168.10.1. Kita lihat subnet masknya sudah masuk, kita close, maka di sini akan berwarna hijau. Selanjutnya perintah keempat, pastikan PC 1, PC 2, PC 3 dapat berkomunikasi dengan router. Maka pada bagian PC kita ubah IP addressnya, kita samakan IP addressnya dengan router. Maka pada bagian pas Ethernet kita masukkan IP address seperti pada router 172.10.2, karena di sini kita masukkan IP address yang kedua. Kita lihat subnet masknya sudah masuk, kita close. Lalu kita juga lakukan hal yang sama pada PC kedua, config pas Ethernet. Kita masukkan IP addressnya 172.168.10.3, karena ini yang ketiga. Kita lihat sudah masuk, kita close. Selanjutnya PC yang ketiga juga sama, kita ke config pas Ethernet, masukkan IP addressnya 172.168.10.4. Kita lihat sudah masuk. Nah, di sini udah kita ubah semuanya ya, kecuali yang switch, router, PC, semua PC udah. Selanjutnya yang keempat, pastikan PC 1, PC 2, PC 3 dapat berkomunikasi dengan router. Untuk semua PC dapat berkomunikasi dengan router, kita gunakan add complex PDU. Kita pilih dulu yang pertama, PC yang pertama. Nah, pada bagian destination IP address kita ubah IP-nya menjadi IP address pada router, yaitu 172.168.10.1. Lalu kita ubah pada sequence numbernya menjadi 1, karena ini PC yang pertama. Lalu time-nya kita ubah menjadi 1 juga. Selanjutnya kita create PDU. Lakukan hal yang sama pada PC kedua. Kita masukkan IP address router 172.168.10.1. Lalu sequence numbernya kita ubah menjadi 2 karena ini PC yang kedua. Lalu time-nya juga 2. Selanjutnya create PDU.
kita ulangi langkahnya pada PC yang ketiga. Kita masukkan IP address routernya 172.168.10.1. Lalu pada sequence numbernya kita gunakan 3, dan yang ini sedang dan time-nya juga 3. Kita klik PDU. Selanjutnya kita akan mengecek apakah semua PC dapat berkomunikasi dengan router. Caranya kita menggunakan add symbol PDU. Caranya klik 1 kali pada PC yang pertama, maka di sini terdapat ikon pesan. Bila ini menghilang berarti itu akan berhasil. Kita coba sambungkan ke router. Nah, maka di sini akan menghilang ikonnya. Kita coba yang PC yang kedua. Sini juga udah masuk ikonnya. Kita sambungkan ke router, maka di sini juga hilang. Selanjutnya yang ketiga. Ini udah muncul, kita sambungkan ke router, maka di sini juga menghilang. Baik, di sini kita udah berhasil dari semua perintah ya. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Taufik Rahman Norobi, bagian dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi mengenai materi video resume jaringan komputer, yaitu kita membuat sebuah jaringan komputer sesuai dengan topologi yang telah disediakan oleh pihak kampus menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, di sini topologinya itu topologi tree ya, atau topologi pohon gitu. Nah, di sini kita akan membuat sebuah jaringan di mana jaringan itu memiliki router dan 2 switch dan juga 5 PC, di mana dua switch ini terhubung terhadap router dan juga switch ini juga terhubung terhadap 5 PC. Nah, di sini kita harus betul-betul benar gitu pemilihan switch-nya dan juga pemilihan routernya, termasuk pemilihan kabel terhadap router, terhadap PC, terhadap switch. Karena apa? Karena apabila kita salah dalam pemilihan kabel, maka ketika kita membuat sebuah jaringan komputer, minimal itu kalau misalkan gagal itu tidak ada konektivitas, tetapi maksimalnya kalau misalkan sampai gagal itu bisa terjadi korsleting listrik dan juga lain sebagainya yang bisa merusak terhadap entah itu komputer atau router dan yang lainnya. Nah, di sini sesuai arahan dari kampus bahwa kita menggunakan router yang 1941. Di sini ada satu, kita pilih yang ini 1941. Kemudian kita mengambil 2 switch. Switchnya itu yang jenis 2950/24. Nah, di sini. Kemudian di switch kiri ini terdapat 3 PC. Nah, 3 PC. Kemudian untuk switch yang kanan terdapat 2 PC. Nah, di sini setelah itu kita akan pemilihan dari segi kabel. Nah, kabel ini sangat menentukan ya untuk terjadinya konektivitas. Entah itu switch terhadap router, entah itu PC terhadap switch gitu. Nah, di sini untuk penyetingan kabel switch terhadap router, maka di sini kita menggunakan kabel copper straight through. Nah, di sini switch kiri kita pilih fast Ethernet 0/1 disambung terhadap router. Kita di sini pilih Gigabyte Ethernet 0/0. Nah, kemudian kita pilih lagi untuk kabelnya. Untuk switch yang kanan kita pilih juga fast Ethernet 0/1. Kemudian ketika ke routernya kita pilih Gigabyte Ethernet 0/1. Nah, kemudian untuk PC kita akan menyambungkan PC terhadap switch, maka kita akan menggunakan automatically choose connectivity type dengan kabel tersebut. Nah, di sini akan terjadi konektivitas antara PC terhadap switch. Nah, step by step itu akan terlihat ya nanti bahwa kabel ini akan terkonektivitas terhadap switch, antara PC terhadap switch. Nah, di sini karena belum ada terjadi konektivitas maka akan terlihat oranye, tetapi ketika terjadi konektivitas maka nanti akan hijau semua. Nah,
Kemudian selanjutnya di sini kita bisa melihat, nah untuk PC yang pertama terjadi konektivitas, PC yang kedua langsung terjadi konektivitas. Nah, untuk PC yang ketiga, nah langsung terjadi konektivitas dan yang selanjutnya pasti akan sama gitu, secara otomatis. Nah, kemudian untuk penyetingan selanjutnya maka akan dilakukan mengenai tuangkan sistem keamanan melalui line konsol dan juga line VTI dan juga yang lainnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Arif. Mungkin saya hanya sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator dan juga melanjutkan kepada Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sama saya Arif, mari kita lanjutkan konfigurasi. Pertama kita pilih router, lalu ke CLI, lalu kita inputkan dengan memilih konfigurasi. Lalu kita sudah memunculkan konfigurasi command. Lalu kita akan inputkan line console. Oke, jika sudah, kita akan mengeksekusikan password dengan password kelompok 6 misal. Ya, kita lalu lanjut dengan login dan exit. Selanjutnya kita akan menyambungkan line VTY dan mengeksekusikan juga passwordnya dengan cara ngetik line RTY 0 dan 4. Oke, lanjut. Kita akan masukkan lagi passwordnya. Login dan exit lagi. Lalu kita akan mengenkripsikan password dengan cara service password. Oke. Sudah. Kita akan membuat banner MOTD. Kita langsung saja ketik banner MOTD dengan kata-kata kelompok 6. Jika sudah, kita akan memilih interface yang pertama ya. Oke. 0 pertama. Kita dari 0 dulu ya. Lanjut. Kita akan masukkan IP dan juga subnet masknya. Subnet mask shutdown. Oke, sudah tergantikan statusnya. Kita exit. Lalu kita akan memilih yang pertama dengan kode G0/1 dan enter. Tadi kita inputkan IP address-nya. Subnet mask, enter, no shutdown, exit lagi. Jika sudah berubah, langsung exit. Kita kembali ke konfigurasi. Kita akan memasukkan poin A, yaitu alamat DHCP-nya. Dengan komen IP DHCP excluded
address 92.68. Lalu jika sudah diinputkan, kita inputkan yang poin B, IPDHCP, Oke, jika ini sudah, kita akan add marker. Ada yang salah ya. Bentar, kita cek dulu. PDHCP excluded. Oh iya, betul. Ini yang salah. Ketinggalan. Nah, jika sudah, kita akan masukkan IPDHCP pool. Dan juga selanjutnya akan menggunakan network. Subnet mask. Jika sudah, kita akan mendefaultkan router IP address berikut ini. Jika sudah, kita exit saja. And jika sudah, kita akan mengcopy run. Oke, kita lihat. Nah, sudah terhubung ya guys ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.